Ya, halo apa kabar? Kembali dengan IPS Indonesia. Nah, kali ini IPS Indonesia mereview untuk produk disulfator. IPS disulfator X1. Nah, barangnya seperti ini. Kecil. Lihat. Satu set seperti ini. Ada jepitan aki merah dan hitam dan kabel power steckernya. Nah, sebelum saya menjelaskan cara pasangnya untuk disulfator ini, produk kita ini, kita akan menjelaskan sedikit tentang disulfator. Disulfator adalah chargeran aki. Ada dua chargeran biasa dan chargeran disulfator. Chargeran disulfator itu, dia itu selain mensuplai arus dan tegangan, dia menghancurkan kerak-kerak yang terdapat pada sel-sel aki akibat dari umur aki tersebut. Karena semakin lama aki berumur, akan timbul kerak-kerak yang menghambat arus dan tegangan menyimpan pada sel-sel aki. Oleh karena itu, saat dicas, jika dengan pakai chargeran biasa, dia akan drop kembali karena nggak bisa menyimpan arus dari chargeran aki biasa itu. Dengan desulfator, dia selain memberikan arus dan tegangan, dia menghancurkan kerak-kerak yang terdapat pada sel-sel aki tersebut. Dia hancur untuk menghancurkan kerak tersebut agar arus dan tegangan tersimpan di dalam aki, biar kagak ngedrop lagi itu aki. Tapi kalau sel-selnya udah hancur, udah rusak, tetap pakai desulfator pun nggak bisa. Nah, kalau selama masih ada kerak-kerak terhadap sel-sel aki tersebut, pakai chargeran biasa nggak akan bisa. Pertanyaannya, kalau udah di desulfator, perlu dicas lagi nggak pakai chargeran aki biasa? Ya nggak perlu kan, seperti yang saya bilang tadi, selain menghancurkan kerak-kerak pada sel-sel aki, tapi menyuplai juga arus dan tegangan kepada aki tersebut. Nah, seperti itu. Dan apa sih bedanya desulfator produk IPS dengan desulfator yang pada umumnya atau desulfator rakitan yang seperti beberapa channel YouTube lainnya? Desulfator kita ini, dia bisa mengecek aki itu masih pantas nggak untuk diperbaiki. Kalau udah tidak pantas diperbaiki, ya dibuang atau dikiloin aki tersebut. Dia bisa mengecek. Ke satu. Yang kedua, desulfator IPS X1 ini, dia bisa tapi dia memiliki arus ampere yang kecil, cuma 0,3 ampere. Pertanyaannya, kalau arusnya kecil 0,3 ampere, berarti proses desulfatornya lama sekali. Ya betul, akan lama sekali. Karena sifat aki seperti ini. Semakin besar ampere chargeran aki untuk menyetrum aki, semakin cepat prosesnya, proses casnya. Cas chargeran biasa maupun chargeran desulfator, semakin besar ampere akinya, semakin besar ampere chargeran tersebut, semakin cepat proses chargingnya, casnya. Tapi ingat, hasilnya itu nggak padat untuk menyuplai arus dan tegangan.
Dan yang kedua, mengurangi umur aki tersebut, karena otomatis akan lebih cepat panas itu aki. Nah, seperti itu. Nah, kalau dengan ampere kecil, dia proses chargingnya memang lebih lama. Tapi ingat, kita belajar dari sifat aki tersebut. Walaupun lebih lama, tapi tidak mengurangi dari kualitas aki tersebut, dari umur aki tersebut. Karena tidak merusak sel aki dibandingkan dengan chargeran yang memiliki ampere yang besar. Memang kelemahannya jadi lambat. Yang kedua, keuntungannya adalah dia lebih padat dalam mensuplai arus dan tegangan aki. Nah, yang pada umumnya yang di pasaran kita lihat, bahkan yang desulfator atau desulfator yang rakitan, ada tuh saya lihat, ada yang secara rangkaian elektronik maupun secara kapasitor digabung sama dioda. Itu arus ampere besar. Memang cepat proses desulfatornya, tapi ingat merusak umur aki. Dan dia nggak padat, arus tegangannya disuplainya nggak padat. Dan tidak bisa mengetahui aki itu masih layak diperbaiki apa tidak, karena akan buang-buang waktu. Karena kan proses desulfator yang pasti berjam-jam. Nah, dan yang kedua, produk yang pada di pasaran itu, mereka sudah ampernya besar, mereka tidak mengetahui besar ampernya berapa. Enggak, kalau ditanya, chargeran desulfatornya berapa ampere? Enggak mengetahui. Karena rata-rata yang saya lihat tutorialnya atau produk pasaran atau yang rakitan, terutama yang rakitan pada umumnya, mereka mengambil tutorial, mengikuti dari tutorial dari channel luar, dan channel luar itu rata-rata pakai bahasa Inggris, bahasa India, bahasa Mandarin, pokoknya bahasa asing. Mereka hanya melihat saja, tidak tahu spesifikasinya harusnya berapa. Kalau kita ada hitungan secara fisika elektronya, kita ampere kecil dan berani menyebutkan berapa besar ampere pada desulfator ini. Desulfator IPS ini memiliki arus 0,3 ampere. Nah, terus bagaimana untuk mengetahui selesai finishing desulfatornya, sudah selesai atau belum prosesnya? Kesatu adalah dengan hitungan. Ini 0,3 ampere. Jadi jika aki kalian 3 ampere, karena itu lihat aki yang mau di desulfator. Kalau 3 Ah atau 5 Ah itu ampere. Kalau 3 Ah berarti 3 ampere, 5 Ah berarti 5 ampere. 10 Ah berarti 10 ampere, 30 atau 40 Ah berarti 40 ampere. Nah, kalau 3 Ah berarti 3 ampere. 3 ampere bagi 0,3 sama dengan 10, berarti 10 jam. Rata-rata motor itu 3 ampere, ada yang 3,5 ampere, ada yang 4 ampere. Dibagi aja 0,3, misalkan 3 ampere. 3 ampere bagi 0,3 sama dengan 10. Berarti 10 jam proses desulfatornya. Dan yang kedua juga bisa mengetahui supaya nggak buang-buang waktu. Cek dulu akinya masih layak kan di desulfator. Kalau udah nggak layak di desulfator, karena desulfator itu langkah terakhir. Kalau nggak layak desulfator ya udah buang ke tong sampah atau dikiloin. Nah, seperti itu. Nanti akan saya beritahu
cara pemasangan dan mengetahui aki yang masih pantas dipertahankan atau sudah tidak pantas dipertahankan. Oleh karena itu, simak terus, jangan di skip biar continue. Oke. Yang pertama, oh ya, sebelumnya kalau nanti untuk ikuti terus video-video kita, karena nanti kita akan upload video, buat video apa sih bedanya chargeran, maksudnya terus gimana cara memperbaiki aki yang benar. Banyak tutorial, tapi saat kalian mengikutinya di rumah, mempraktekkan di rumah, rata-rata pada gagal kan? Betul bukan? Karena tidak secara tekniknya. Nah, seperti tukang-tukang aki itu, yang perbaiki aki, mereka ada tekniknya, cuman mereka nggak pertunjukkan kepada kalian. Tukang-tukang aki yang profesional ya, kalau tukang aki yang abal-abal, cuman colok, dijepit aki merah, cek udah, ya itu seperti orang awam pada umumnya. Kalau yang profesional itu ada teknik semuanya untuk perbaikin aki. Aki itu mahal, barang mahal aki itu. Tapi jika cara penggunaannya baik, hasilnya itu akan lama sekali bertahun-tahun. Buat di mobil aja tiap hari dipakai, atau motor tiap hari dipakai, kalau memeliharanya baik, cara menggunakannya dengan baik, itu bisa 4 tahun. Setelah 4 tahun soak, dilakukan perbaikan, bisa bertahan kembali 2 hingga 4 tahun lagi. Jadi bisa hingga 6-8 tahun, walaupun aki dibeli harga mahal, bisa bertahan hampir 8 tahun lebih. Ya sama juga itu seumur hidup. Kalau misalkan barang yang kita pakai itu udah bisa di atas 8 tahunan, itu udah intinya nggak mahal. Jatuh nggak mahal harga aki itu. Awalnya doang berat belinya. Lagi pula juga masih banyak kok aki-aki bekas. Beli aja aki bekas, nggak masalah. Kayak buat di rumah saya belinya aki bekas. Aki GS Astra 60 ampere ya, buat genset IPS ya. Buat bahan bakar genset IPS. Itu 60 ampere, kalau barunya 1 jutaan. Saya beli bekasnya aja 400.000. Tadinya itu aki soak. Sama tukang aki diperbaiki. Ya mereka perbaiki dengan cara desulfator. 400.000 dia jual. Saya beli 400.000. Dia modalnya belinya cuma 100.000 lebih gitu. Beli aki soaki dia modalnya cuma 100.000-an, dia jual 400.000-an, bahkan ada yang 500.000. Tapi rata-rata sih 400.000-an lebih. 400.000 lah saya beli 400.000. Daripada beli baru 1 juta. Tapi kalau sel akinya udah rusak, hancur, ya udah nggak bisa desulfator, nggak bisa diselamatin. Nggak bisa harus kemauan kita, kalau gitu mah pabrik aki tutup dong. Nah seperti itu. Karena itu pabrik aki, dia jual aki ya untungnya harus cukup besar, karena memang nggak tiap tahun aki ganti. Maka ada aki kan yang berani ngasih garansi 3 tahun kan, seperti aki Nipres. Aki kalau nggak digetok pakai palu tahan lama. Nah, kita nggak usah panjang lebar lagi, kita langsung untuk lakukan cara pemasangan untuk desulfator. Nah, pertama nih ya, kita lakukan seperti ini. Kita cek dulu aki ini masih layak apa enggak. Ya. Kalau pakai chargeran aki biasa kayak IPS kan di dalamnya ada chargeran akinya, chargeran otomatis akinya. Ya, kalau pakai chargeran IPS tidak bisa menanggulangi aki soak, karena di dalam IPS itu chargeran biasa. Lakukan dengan cara chargeran desulfator.
seperti ini. Nah, pertama kali penggunaannya simple, sangat sederhana sekali. Ingat, stop kontak steker adalah langkah terakhir. Ya, kita kebawain kameranya karena saya nggak mau skip videonya, malas ngedit ya saya. Jadi kalau gambarnya agak goyang-goyang, tolong dimaklumi. Anggap ini aki soak, jepit merah ke positif aki, jepit hitam ke negatif aki. Jangan terbalik, segala sesuatu terbalik yang berhubungan dengan listrik bahaya. Jangan terbalik, short ya. Terus kabel powernya colok. Awalnya kita cek dulu aki ini masih layak atau nggak layak, perlu aki soak ini masih layak gak diselamatkan. Oke, kita langsung live terus ini. Nah, kita colok ya. Bentar, kita colok. Nah, terus kita balik lagi. Jika kita sentuh pakai test pen menyala, ini pakai test pen menyala nih. Oh. Ini jangan sampai kepegang ya, kepegang nyetrum besar nih, tegangan tinggi. Ya. Terus posisinya balik, stekernya, ya. Posisinya balik. Oh, test pen gak nyala. Ini test pen gak nyala. Berarti ini aki masih layak. Aki soak ini masih layak untuk dilakukan desulfator. Tapi kalau posisinya stekernya sudah dibalik, tapi aki stekernya dibulak-balik, tapi kaki akinya masih menyala, itu berarti akinya sudah nggak layak, buang aja. Nah, saat lakukan desulfator, bikin status posisinya itu tidak nyala, supaya nggak bahaya, nggak kepegang sama anak-anak, supaya nggak nyetrum. Ya, ini posisi nggak nyetrum. Udah, ini proses desulfator. Ya, kalau tinggal dibagi aja, kalau 3 ampere ya bagi 0,3 jadi 10 jam. Seperti itu. Udah, hanya sesimpel ini. Oke. Di dalam IPS juga ada chargeran, cuman chargeran aki biasa di dalam IPS. Nah, kalau misalkan di dalam aki itu tidak ada kerak-keraknya, tapi dia ngedrop, soak, tapi tidak ada kerak-keraknya, pakai chargeran biasa juga bisa. Tapi kalau udah pakai chargeran biasa nggak bisa, berarti di dalamnya memiliki banyak kerak. Ya udah, lakukan desulfator. Jadi seperti itu. Jangan lupa nonton video berikutnya. Kita lakukan, karena saya masih belum punya bahan akinya ya, kita lakukan desulfator aki yang sudah, kalau ini tadi contoh yang aki yang saya coba, ini contoh ya, ini aki bagus, belum ada bahannya saya untuk aki soaknya ya. Aki
aki soak yang masih layak, masih bisa di desulfator, itu saya belum ada bahannya. Dan aki yang cukup pakai chargeran aki biasa, chargeran biasa, nggak perlu pakai chargeran desulfator, pakai chargeran biasa udah cukup bisa. Ya, pakai IPS kan bisa buat ngecas juga. Jadi ada aki, posisinya dia soak, tapi sel-selnya bersih, nggak ada kerak, walaupun ada keraknya masih sedikit. Dicas pakai chargeran biasa itu bisa, tapi kalau udah nggak bisa berarti ada kerak-keraknya. Lakukan desulfator. Sebelum lakukan desulfator, cek dulu aki ini masih layak gak untuk di desulfator. Kalau udah nggak layak ya buang aja ke tong sampah, karena buang-buang waktu. Oh iya, saya baru ingat saya ada aki yang soak tapi udah nggak layak di desulfator. Oke, kita kasih contohnya ya sekalian. Saya baru ingat. Ini saya mati. Oh ya, posisi saat sudah selesai ya matiin ya. Jangan dicabut ininya dulu. Karena apa? Kalau misalkan ini dicabut, posisinya nggak nempel kaki, dia nyetrum. Walaupun stekernya posisinya sudah dibalik. Jadi waktu cabutnya pertama kali powernya cabut dulu. Kalau nyabutnya, baru ini lepas. Seperti itu. Nah, ini saya ada aki soak yang sudah tidak layak di desulfator. Di desulfator aja udah nggak bisa, apalagi pakai chargeran biasa lebih nggak bisa lagi. Nah, seperti ini ya, merah ke positif aki, hitam ke negatif aki. Oke, terus kita colok kabel power ini ya. Kita colok kabel power. Kita cek pakai test pen. Oh, nyala. Ini. Oh. Ya kan? Kelihatan nggak? Saya matikan lampunya dulu ya, biar lebih jelas. Oh, nyala kan? Oh. Nah, dan saat posisinya kita balik stekernya, ya, kita balik, dia tetap nyala. Tuh, tetap nyala. Kita cabut, kita matiin dulu lampunya. Tuh, tetap nyala. Berarti itu tandanya aki soak ini udah nggak layak untuk di desulfator. Buang aja ke tong sampah atau dikiloin. Seperti itu. Nah, jadi kelebihan desulfator kita seperti itu. Kesatu, menjaga kualitas umur dari sel aki. Yang kedua, karena memiliki ampere yang kecil. Memiliki ampere yang kecil dan jadi lebih padat. Memberikan tegangan dan arusnya untuk menyuplainya. Yang kedua, bisa ngecek aki itu pantasnya masih layak, pantas dipertahanin apa enggak. Bisa ngetes itu aki itu masih bisa diselamatin apa enggak. Bisa buat ngetes. Ya, berarti itu saja untuk tutorial produk desulfator kita untuk X1 tipe X1. Memang proses desulfatornya lama,
Jadi desulfator itu ya memberikan supply arus tegangan dan arus tegangan dan ampere juga ya. Nah, emang ini jadi lama. Nah, kalau yang di tukang-tukang aki ya seperti saya bilang, dia arus ampere besar, tapi dia nggak tahu berapa ampere, karena kan rakitan asal nggak dilandasi teori. Kalau kita praktek harus dilandasi teori, jadi terarah, bukan secara otodidak. Jadi praktek dan fisika elektronnya, teorinya, hitungannya harus jalan. Seperti itu. Oke. Jadi untuk penjualannya kita secara offline dan online juga. Online-nya di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Harganya ada di deskripsi produknya. Seperti yang IPS Genset Mini IPS X17 juga di deskripsi produknya dibaca, videonya ditonton. Bagi yang belum tahu tentang Genset Mini IPS X17, kegunaannya, fungsinya apa, baca deskripsi produknya, nonton videonya. Oke, itu aja sahabat. Berarti sudah selesai semuanya. Sampai di sini aja untuk tutorial dari IPS desulfator X1. Selalu bahagia, harus bahagia, dan salam bahagia. Ciao.